Halo, nama gue Fiona. Gue ini pastry chef di Animale Restoran Jakarta dan sekarang juga masih megang di Edge & Butchert Jakarta. Gue ini tipe orang yang cukup perfeksionis dan sedikit ambisius bisa gue bilang, karena something yang gue bikin buat menu, buat tamu itu harus nggak cuma enak, nggak cuma cantik, tapi juga tetap harus bikin orang tuh pengen lagi. Bikin orang tuh pengen balik lagi dan kangen gitu. Kalau gue sebagai chef, arti makanan tuh banyak sih sebenarnya. Yang jelas gue harus bikin dish yang bikin orang tuh seneng gitu. Kayak dish itu kan menggambarkan diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya biasa aja ya udah biasa aja kayak gitu. Jadi menurut gue makanan tuh ya it describe yourself kayak gitu. Background gue sebelum gue terjun ke culinary industry sebenarnya kecemplung ibaratnya, karena gue ini tipe orang yang malas belajar teori dan gue bilang, I tell my mom, I don't want to go to school anymore. And then of course orang tua kan nggak mungkin dong nyetopin anaknya sekolah gitu aja gitu. Dan untungnya gue punya orang tua yang mendukung gitu. Maksudnya yang kayak ya walaupun gue malas teori ya dia dukung gue di bidang yang lain. Jadi waktu itu gue disuruh sekolah, ya udah sekolah kejuruan masak gitu. Jadi gue dimasukin ke SMK Santa Maria waktu itu jurusan Tata Boga. Dari situ gue pikir itu bakal cuma masak doang gitu, praktek doang gitu kan. Gue pikir ternyata enggak, ternyata ada teorinya juga. Of course tetap harus belajar matematika lah, sejarah lah, ini itu bla bla bla. Ya udahlah gitu. Cuma kan emang lebih banyak prakteknya. Dari situ gue mulai menyukai dunia industri ini gitu loh, masak, pastry. Dari situ gue lebih ke pastry gitu, ya namanya juga mungkin gue sebagai cewek gitu kali ya, mungkin jadi lebih sukanya tuh yang cantik-cantik kayak gitu. Dari situ gue mulai suka pastry, ngambil training pun juga ngambilnya section pastry sampai kuliah pun lanjutin hotel management of course, karena nggak mungkin berhenti tengah jalan. I mean kayak udah kecemplung ya udah sekaliannya berenang ya kan. Ambil hotel management, lulus kerja ngambilnya pastry lagi kayak gitu. Dulu pertama kali banget kerja, to be honest it was so lucky sih gue bisa kerja di tempat itu, karena tempat itu termasuk fine dining. Untuk ukuran gue yang belum pernah punya pengalaman kerja dan gue bisa masuk ke restoran fine dining itu cukup beruntung menurut gue, dan gue di situ bisa belajar banyak banget karena gue tipe orang yang all out. Jadi kalau misalnya kerja ya gue bakal give all my best gitu. Dari situ gue baru meniti karir gue tuh dari situ. Mungkin pastry chef gue ngeliat gue punya potensi untuk saat itu dibilang untuk jadi person in charge di section pastry. Nggak dibilang jabatannya, cuma disuruh person in charge saja. Nah dari situ barulah naik gue jadi demi. Nggak lama restorannya tutup, dari situ gue pindah ke Akira Bake Jakarta. Dari Akira Bake Jakarta gue sempat pindah lagi ke Hotel Mandarin Indonesia. Di situ gue megang CDP, dan nggak lama gue dikontak sama Chef Andri. Chef Andri is our corporate Akira Bake Jakarta. Dikontak Chef Andri untuk balik lagi buat kerja bareng sama dia lagi. Dari situ ya kita kerja bareng di Ebistik Jakarta kayak gitu. Gue nyemplung di dunia F&B ini tuh kurang lebih dari 2015, baru sebentar banget sebenarnya, baru sekitar 5 tahun ya. Cukup bisa dibilang cukup cepet sih karir gue, karena emang gue orang yang tadi gue bilang gue ambisius. Pas gue masuk kerja pertama kali di restoran fine dining itu gue udah langsung set goal, dalam 2 tahun gue udah harus jadi pastry chef kayak gitu. Dan puji Tuhan emang terkabul gitu, karena emang gue niat gitu, dan emang gue ngejar goals gue itu. Sebenarnya kalau misalnya disamain sama makanan gue, mungkin semua makanan gue tuh menggambarkan gue sih. Yang gue ciptakan tuh emang gue banget gitu loh. Yang jelas sih kalau gue tuh bikin sesuatu dish tuh harus kompleks gitu.
harus lengkap semuanya, mungkin dari sweet, sour, kayak gitu. Harus balance, kayak gitu. Baking means a lot for me, karena emang ternyata gue suka banget baking. Walaupun kemarin sempat tragedi pandemi kan, kita sempat nggak full time working gitu, dan di rumah pun gue tetap aktif baking gitu, karena emang baking itu emang udah ada di darah kali ya ibaratnya gitu. Jadi emang suka banget, jadi ya baking means a lot lah for me gitu. Yang membuat gue pengen jadi seorang baker atau mungkin chef kali ya, gue bisa bilang itu passion sih, karena gue banyak, maksudnya selama gue kerja gue bisa lah lihat orang tuh kerja gitu, nggak pakai passion. Gue bisa ngerasain tuh beda gitu, sama kalau gue kerja pakai passion, gue bisa lihat hasilnya tuh beda, sama orang kerja nggak pakai passion tuh hasilnya tuh pasti beda. Jadi menurut gue ya itu karena passion sih, kayak gitu. Konsep kita di Animalia tuh lebih ke New American with Mediterranean touch. Sebenarnya gue juga nggak punya pengalaman sih di bidang Mediterranean seperti ini. Agak jiper juga sebenarnya awalnya ya, maklum lah ya, gue juga nggak ngerti itu makanan Middle East tuh kayak gimana gitu. Cuma balik lagi karena Chef Andri itu orang yang super smart, gue bisa bilang dia super smart. Dia pun bisa bikin gue kayak nge-support gitu, ayo kita pasti bisa gitu, kita berdua pasti bisa kayak gitu. Akhirnya ya kita of course kita browsing, kita cari tahu apa aja sih makanan Middle East tuh gimana, terutama bagian gue kan dessert, ya gue juga browsing juga apa sih Middle East tuh makanan itu kayak gimana aja gitu. Akhirnya kita trial and error, of course, we call it PBJ Malabi, karena Middle East kebanyakan pakainya pistachio, kalau American kan peanut butter. So kita ganti jadi pistachio butter and jelly. Malabi itu milk pudding. Jadi itu dessertnya orang Middle East. Terus kita twist dengan konsep yang New American itu, jadilah sebuah dessert kita di sini, dan itu cukup jadi favorit di sini. Setiap restoran pasti konsepnya beda. Kayak misalnya buat di H&M Butcher, dia kan mainnya tuh udah berat banget kan, kayak steak dan segala macam. Jadi gue lebih nonjolin yang ke sour kalau buat di H&M Butcher. Sedangkan kalau yang di sini ya sweet ada, sour ada gitu. Jadi lebih kayak biar semua orang tuh bisa gitu, dan apa yang orang mau tuh ada gitu. Kalau ngomongin soal staff, gue itu mau staff gue itu juga kalau bisa melebihi gue pinternya, ya kan. Gue pun juga bakal terus belajar terus gitu. Jadi kalau misalnya gue punya sesuatu hal yang baru, gue punya ilmu yang baru, pasti gue ajarin ke staff gue. Dan so far staff gue di sini juga feedbacknya bagus. Kayak kita saling sharing gitu. Kalau kayak misalnya kayak di Instagram, oh chef gue nemu cara kayak gini nih, oh oke, kita coba praktekin bareng kayak gitu. Jadi bener-bener kita tuh gue menjaga teamwork banget, karena gue nggak mau nge-treat staff tuh yang kayak ya udah gue bos lo staff, itu nggak ada kayak gitu. Itu malah nanti kerjanya nggak enak gitu. Jadi gue tetap nge-treat mereka sebagai teman, ya of course sebagai staff sih gitu. Maksudnya juga mereka pun jadi tahu ada batasannya gitu. Ya di luar kita bisa bercanda hahihi, ya di dalam kita bercanda hahihi, tapi mereka tetap tahu batasannya gitu. Mereka tahu standar gue kerja harus kayak gimana. Mereka tahu gue maunya perfectnya tuh gimana, kayak gitu. Pengalaman terbaiknya, saya benar-benar belajar dari nol sama dia soal pastry. Jadi ketika kita lagi bekerja atau ketika kita lihat kesulitan, pasti dia langsung nyamperin. Chef Fiona sih orangnya tegas ya. Terus yang kedua, dia detail banget kalau buat ngasih tahu tuh sabar, kayak bener-bener dari awal sampai akhir tuh jelas. Terus dia nanya gimana, dia ngerti atau enggak. Kalau nggak ngerti sama dia dikasih tahu ulang lagi. Untuk selama kerja sama Fiona, dia orangnya fun, nggak kaku, tapi strict. Kalau misalnya keseruan paling seru, mungkin yang pertama kali gue kerja kali ya. Jadi dulu di restoran gue tuh ada satu dessert souffle. Itu pertama kalinya gue bikin souffle, of course. Gue nggak pernah bikin souffle sebelumnya sama sekali. Waktu itu kejadiannya tuh
gue bikin souffle gue nggak naik sama sekali, dan itu executive chef gue langsung marah-marah. Dia bilang ya pakai bahasa Inggris ya, of course, cuma dia kayak, lu bego banget sih gitu, lu bego banget, lu bisa bikin souffle nggak, ini souffle apa pancake, gue sampai digituin. Dan ternyata pas gue cek, gue cari tahu dong, gue salahnya di mana gitu, gue nggak bisa bikin kesalahan harus kayak diulang 2 kali, tuh nggak boleh gitu kan. Gue cari tahu kesalahannya emang dasar gue nggak teliti, oven gue kagak nyala, pantesan aja souffle gue kagak naik. Dan itu pengalaman paling nggak bisa gue lupain gitu, bener-bener diteriakin sama chef gue di satu kitchen, lu bego banget sih kayak gitu kan ya. Gue langsung kayak waduh gitu kan, kayak gitu sih. Itu pengalaman yang nggak bisa gue lupain sih. Ngomongin ups and down perempuan yang kerja di F&B ya, banyak banget sih sebenarnya gitu. Mungkin ya kebanyakan chef kan cowok gitu ya, terus ya cewek paling di kitchen bisa dihitung lah gitu. Kalau menurut gue cuma cewek-cewek kuat doang yang bisa kerja di kitchen. Kalau cewek-cewek lemah mah aduh udah deh nggak bakal kuat kerja di kitchen. Paling kerja di kitchen berapa lama udah cabut gitu kan. Tapi tergantung, kalau kayak kitchen kayak di restoran gini kan of course beda sama kayak lu punya home baking atau lu punya jualan sendiri di rumah, atau enggak kayak lu punya cake shop gitu, beda gitu. Kalau di sini kan emang of course pasti banyakan juga cowok gitu kan. Ups and down-nya lagi tuh kita nggak dibedain sih cewek cowok di sini ya lu cewek juga lu harus tetap kerja rodi gitu loh. Lu mau lagi hate kayak lagi apa gimana kan, namanya juga cewek kan, kalau lagi hate moodnya juga jelek gitu, sakit perut apa segala macam ya who cares gitu ya, lu kerja ya tetap harus kerja kayak gitu. Terus kalau terlebih kalau menurut gue ya susahnya ketika nanti lu udah berumah tangga sih, lu harus bagi waktu antara lu kerja dan berumah tangga tuh agak susah gitu, karena emang dunia F&B ini tuh emang nggak kenal jam gitu ya. Lu kerja ya, kalau kerjaan lo belum beres ya lo nggak pulang kayak gitu. Beda hal sama yang kayak lo di office, lo ada jamnya, office hour kayak gitu. Kita sih nggak ada gitu ya, kita kerja sampai kita selesai kayak gitu. Apa yang gue lihat gue di masa depan ya, mudah-mudahan ngarepnya sih bisa jadi best pastry chef di, ya nggak sejauh-jauh lah, di Jakarta dulu aja ya kan. Cuma ya itu pasti bakal banyak banget rintangannya, dan di Jakarta juga banyak banget good pastry chef. Jadi nggak usah muluk-muluk ya, gue punya my own business aja lah gitu. Udah gitu ya nggak muluk-muluk lah, bisa keep running, and gue tetap bisa inspiring orang, gue tetap bisa nyalurin ilmu-ilmu gue ya, kayak gitu aja sih. Itu udah more than enough for me sih, I think. Tips and trick buat cewek-cewek yang mau kerja di F&B, yang jelas harus strong, mental dan fisik of course, karena seperti yang gue bilang, di sini kita nggak ada beda-bedain lu cewek lu cowok. Jadi ya mental lo harus kuat, fisik lo harus kuat, kayak gitu aja sih. Yang penting tuh itu sih, sama attitude sih. Kalau di F&B paling penting attitude sih menurut gue gitu kan, selain mental dan fisik of course. Karena kalau misalnya lo pinter tapi attitude lo kayak ya jelek lah, bisa gue bilang misalnya jelek gitu ya, orang nggak bakal respect gitu. Jadi ya keep humble aja gitu, walaupun lo pinter ya lo harus tetap humble gitu, karena masih ada langit di atas langit kan. Jadi ya menurut gue itu aja sih. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube-nya True Rubber. Karetnya 2.